307, makan. Hei, diam, aku panggil kamu. Cepat makan. Kalau kamu mati di sini, bonusku bulan ini hilang. Bangun. Aku bukan gila, tolong keluarkan aku dijebak. Masih ngomong ngawur, kurang pengobatan. Ayo. Sudah, jangan bunuh dia. Yu Weiwei. Kenapa? Apa yang kamu mau belum kubeli? Tas edisi terbatas, perhiasan baru, apalagi yang kurang. Dan kamu, Luming. Kamu pulang dari luar negeri. Aku repot urus kamu, kujadikan kamu wakil direktur. Tapi kalian biarkan aku mati di RS jiwa. Kalian berdua benar-benar kejam. Lin Chen, kamu juga jangan sombong. Lihat diri kamu sendiri. Aming muda dan sukses. Dia elit sejati. Kamu cuma andalkan keluarga. Cuma sampah bermodal duit. Sepatu dia aja kamu nggak layak bawa. Lupa bilang ke kamu, Zichen, dia anakku sama Weiwei. Sebelum kalian nikah, sudah lahir. Dan aku hamil anak Aming, kamu hilang lama. Orang keras kepala di keluargamu, kira kamu udah mati. Sekarang, dia pikir anak di perutku, satu-satunya cucu emas keluarga Lin. Nanti kalau dia mati, semua harta Lin jadi milikku dan Aming. Sekarang kamu minta tolong. Mungkin, aku bakal kubur kalian berdua, bareng. Sayang, aku mau bunuh kalian. Kambuh lagi, kayaknya pengobatannya kurang kuat. Jaga dia baik-baik. Oke. Ayo, kasih kamu makanan enak. Yu Weiwei, Luming. Kalau ada kehidupan lain, aku pasti jatuhkan kalian ke jurang, takkan bisa kembali. Ini, dapur rumahku. Kak Ming sebentar lagi datang. Makanannya udah siap. 30 Juni, hari Yu Weiwei, minta aku sambut Luming masuk kerja. Ngapain bengong, cepat masak. Yu Weiwei, Luming, Tuhan adil, kasih aku kesempatan lagi. Kali ini, kalian harus bayar harga. Bang Ming, akhirnya kamu datang. Weiwei, kamu tetap menarik. Lin Chen, siapa yang kamu marahi? Lihat Bang Ming lebih hebat, jadi iri, cemburu buta. Lin Chen, jangan salah paham. Aku dan Weiwei, kami tumbuh bersama. Hubungan kami dekat. Lagi pula, itu adat luar negeri. Jangan berpikir aneh. Abaikan saja dia. Orang seperti dia, kampungan belum pernah keluar, pikirannya kuno, terlihat kekanak-kanakan. Itu wajar. Bukan Lin Chen, maksudmu apa? Kita belum duduk. Siapa izinkan makan? Mau makan silakan. Kamu... Weiwei, sudahlah. Lin Chen masak buat kita. Dia repot layani kita. Wajar kalau dia emosi. Kamu jauh-jauh pulang, cuma bantu dia. Dia capek itu wajar. Udang ini beku ya. Aku di Inggris. Di sana makan seafood segar tiap hari. Bahan makanan di sini kurang segar. Memang beda jauh sama luar negeri. Bunda angkat, aku mau lobster Boston dan kepiting raja. Zichen, Om Lin belum pernah ke luar negeri. Dia nggak pilih-pilih bahan. Itu wajar. Masakan ini memang kurang enak. Tapi Om Lin masak khusus buat kita. Kita makan seadanya dulu. Boleh ya? Maaf ya Zichen, nanti Bunda angkat. Ajak kamu ke restoran Black Pearl. Mau makan apa, pesen aja. Boleh ya? Baiklah. Makanan kampungan, langsung terasa bau tanah. Suka pilih-pilih, nggak diajarin sopan. Maksud kamu apa? Ngapain ribut sama anak kecil? Enggak kok,
Aku cuma kasihan sama Zichen, masih kecil banget, udah ditinggal ibunya kejam banget. Diam, urusan Ziken bukan kamu. Nggak nyindir kamu, kenapa kamu panik? Jangan-jangan kamu ibunya. Ngomong apa sih? Dulu Lin Chen selalu nurut aku, hari ini ngomong aneh. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Chen Ge, menurutku, karena aku dan Wei Wei cemburu soal masa kecil. Begitu, aku minum sebagai hukuman. Minuman ini, bukan maksudku mengkritik Bro Chen. Kamu kan punya pabrik wine, rasanya kasar banget, kurang layak disajikan. Kalau di Inggris, cuma buat dibuang ke saluran air. Suka yang minum nggak ya? Jangan, nggak minum ya udah. Kamu kampungan sih, belum pernah coba wine asli, wajar. Broming itu sommelier kerajaan Inggris, dipilih langsung sama keluarga kerajaan, bahkan daftar wine Ratu Inggris. Dia yang tentukan sendiri, kali ini dia rela, bantu perusahaanmu yang jelek. Itu hoki besar buatmu. Bantu aku calon bosnya kok. Gajinya dari saya, rumahnya saya sediakan, bahkan sekarang makanannya saya masak. Pria yang hidup dari saya, apa haknya mengkritik saya? Kamu keterlaluan. Aming baik hati beri saran. Jangan tak tahu diri. Saya perintah kamu. Sekarang juga, minta maaf ke Aming dan Zichen. Minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Kamu berani sekarang, bahkan tak dengar kata saya. Percaya saya ceraikan kamu. Sudah, ngomong cerai segala. Semua gara-gara Chen, cuma omongan cemburu. Aku nggak ambil pusing. Dengarkan, Aming aja santai. Ngapain kamu masih di sini? Sekarang, kasih kamu kesempatan tebus kesalahan. Ada wine bar baru di Binceng. Ada koleksi luar negeri. Ajak Aming buat cicip. Hitung ganti rugi ke dia. Aku baru di sini, dana masih banyak, belum transfer dari luar. Tempat mewah gitu, pasti mahal kan? Santai aja, uangnya dari Lin Chen. Kita sepakat soal ini. Itu Binceng, bahkan nasional. Salah satu wine seller top. Koleksi wine harganya puluhan juta, sampai ratusan juta per botol. Dulu, aku mau ambil hati kalian, sering rugi di sana. Tapi, Kenapa bengong? Cepat telepon buat reservasi. halo, Pak Guo, saya Lin Chen, tolong reservasi sebentar lagi, tempat duduk VIP, saya mau sambut tamu penting. Pintar juga. Kampungan, harus nurut ibu angkatku. Ibu angkat ajak lihat kamar dulu. Belanja saja, belanja besar, aku mau lihat gimana kalian selesaikan. Menara kaca indah. Tuan Lin. Masuk saja, Pak Fu sudah atur semuanya. Kursi VIP sudah siap. Pak Guo terlalu sopan, tapi saya bukan bintang malam ini. Pak Luming ini, dia tamu utama malam ini, baru pulang dari Inggris, Master Wine Top. Jadi ini Pak Lu, maaf. Luming. Belum pernah dengar. Tapi, kalau diperkenalkan oleh Tuan Lin, pasti hebat. Kata orang di Inggris, sertifikasi Master Wine sangat ketat, yang jadi Master sangat langka. Bagus kamu tahu diri. Soal tadi, saya lupakan dulu. Nilai efeknya, makin dipuji, makin jatuh parah. Sudah datang. Jangan buang waktu. Keluarkan semua minuman enak, biar saya, sang ahli, cicipi dengan baik. Siap, Pak Lu, tunggu sebentar, saya urus langsung. Tuan Lin, mau minum apa malam ini? Baru saja ada stok baru, Romane Conti tahun spesial. Mau buka 1 botol? Tidak perlu. Saya kurang paham minuman, saya pesan lemon saja, biar hilang haus. Lin Chen, kamu ada masalah? Ke tempat begini, cuma minum lemon? Mau bikin malu saya, tetap mau bikin kami jadi bahan tertawa. Kak Lin Chen, selera kamu sekarang. Sederhana banget, bener juga. Ambang rasa beda, memang ada perbedaan. Tuan Lin terlalu rendah hati. Di Binceng, cuma Tuan Lin paling paham soal minuman. Kalau Tuan Lin nomor 2, tak ada yang berani klaim nomor 1. Kebun anggur Anda besar sekali, pasti paham soal minuman. Pak Lu, mau coba yang mana dulu? Wine apa?
ada Bordeaux Grand Cru, ada Burgundy Grand Cru, ada Barolo luar, ada Vega Sicilia luar, wine vintage special, semua koleksi ada. Bawa, yang paling mahal, yang paling bagus, uang bukan masalah. Heh, Luming itu bodoh. Dulu bahkan white wine sama red wine saja tak tahu beda. Kalau coba, bisa apa sih? Siapa sih Master Lu ini? Sombong banget. Wei, lihat semua di sini orang terpandang, elite dari Bincheng semua. Saya mau pakai kesempatan ini, ajak semua coba wine, agar saling kenal, bisa tambah relasi. Nanti, buat karier Lin Chen, pasti berguna. Lin Chen, dengar nggak? Aming selalu pikirin kamu cemburu soal salam tadi. Anak siapa yang nggak dijaga, rusak menara gelas di winery. Anak siapa yang nggak dijaga, rusak menara gelas di winery. Cuma gelas pecah kok, kenapa dipermasalahkan? Ngapain marahin anak? Sayang, kamu nggak apa-apa kan? Cuma karena beberapa gelas rusak, kamu cuma pegawai kecil. Berani teriak ke anak angkat saya, berapa harganya? Kami ganti rugi. Nona Yu, Tuan Lu, saya harus sampaikan pernyataan resmi. Karya seni ini bukan sekadar gelas rusak, ini buatan Maestro Kaca Internasional Jacob, dirancang langsung oleh beliau. 1 bulan untuk susun karya ini. Karya unik, satu-satunya. Astaga, Maestro dijuluki, ahli cahaya dan bayangan, master kelas dunia, karya kecilnya, dilelang, harga bisa tembus 7 digit. Anak ini, dia bikin masalah besar. Karya Master Jacob tak bisa dinilai dengan uang, punya uang pun tak bisa beli karya ini. Karya seni ini dilelang Sotheby 3 tahun lalu, terjual 50 juta. Dan karena nilainya terus naik, sekarang sulit dibeli meski ada uang. Berapa? 50 juta? Jangan panik, cuma 50 juta. Bagi Lin Chen, itu jumlah kecil. Jadi, biar Lin Chen yang bayar? Aku dulu, benar-benar bodoh. Hanya ingin buat Yu Weiwei senang. Bayar saja, tutup lubang ini. Sekarang dipikir lagi, benar-benar salah lihat. Kerugian kecil begini nggak masalah. Hari ini aku lagi seneng, hari ini yang hadir. Semua minuman tamu VIP, kami yang bayar semua. Betul, anggap ini untuk anakku yang nakal tadi. Maaf untuk semuanya. Juga buat berteman sama kalian, biar makin akrab. Astaga, wah royal banget, bukan cuma ganti gelas, juga traktir semua pengeluaran tamu. Orang ini pasti penting, bayar semua malam ini, jumlahnya pasti besar. Kalau kalian sebaik itu, malam ini, semua, silakan minum sepuasnya. Bodoh, kira aku masih sama kayak dulu. Bisa kalian atur sesuka hati. 1 menara gelas, 50 juta, ditambah pengeluaran malam ini. Kurang dari 100 juta, nggak bisa selesai. Asisten Lee, bekukan semua kartu atas nama saya. Bekukan semua. Maaf bikin kaget, di sini, minuman sudah siap, silakan masuk. Pak Lu, biar makin seru, kita main game. Blind tasting paling populer, label semua wine, sudah ditutup semua. Selanjutnya, Anda cicipi, tebak asal wine, tahun dan kualitas anggur. Oke, blind testing uji skill. Tunjukkan kemampuan sommelier. Pak Guo memang paham. Ziken ayo main. Aming pernah ikut acara wine top dunia, acara kecil begini. Buat Aming, gampang banget. Silakan. Lin Chen, belajar ya, ini cara cicip anggur asli. Gayanya begini, kenapa rasanya? Kayak Pak Wang di bawah, minum sup hati di Beijing, seruput 2 kali, sisa hati, sama usus dibuang. Tamu cuma bercanda, sommelier profesional, biar lidah tetap tajam, biasanya nggak ditelan, cukup cicip sedikit, ini bukan cuma cicip, ini buang barang mahal. Anggur di atas panggung, semua di atas 1 juta, setengah gelas dibuang, pasti jutaan rupiah. Benar-benar mewah. Astaga, anggur 1 yang botol, dipakai buat kumur.
Pantas layak pilih anggur buat Ratu Inggris. Master Sommelier top. Miskin itu. Bikin imajinasi mentok. Tuan Lin, dari mana Anda undang sang master ini? Anggur mahal banget, dia sia-siakan gitu aja. Pak Guo, tenang dulu. Orang kaya bebas. Kita nggak bisa ikut campur. Mungkin saja di Inggris memang begitu minumnya. Botol ini. Dari Bordeaux, Prancis. Tahunnya. Kemungkinan 2015. Manajer gua. Cepat umumkan jawabannya, biar semua tahu. Apa itu? Level sommelier kelas dunia. Bordeaux 2015. Warna langsung kelihatan Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. Jangan sok tahu. Aming diakui kerajaan Inggris. Sommelier bersertifikat kerajaan. Kamu cuma orang tak tahu apa-apa, tak layak. Ragukan Aming di sini. Memalukan sekali. Lin Xiao benar, botol ini, asal Napa Valley, luar negeri, Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, tahun 1995. Lin Chen, tak sangka kau sempit hati, karena aku dekat dengan Ming. Kau kerja sama dengan winery, bikin Ming malu. Nona Yu, urusan rumah kalian bukan urusanku. Di winery Fu, kau tak berhak tanya. Belum giliranmu meragukan di sini. Tidak apa-apa, Tuan Lu. Blind tasting memang sulit, salah kadang terjadi. Kita lanjut ke botol berikutnya. Silakan Master Lu cicipi lagi. Jangan salah paham. Barusan saya. Sengaja salah ucap, cuma tes saja. Anggur winery Anda. Mau cek asli atau enggak? Dengar nggak? Aming takut toko besar seenaknya. Jual barang jelek bilang bagus. Bodoh banget. Satu kebohongan. Butuh 100 bohong buat tutupin. Saya mau lihat. Mau malu berapa kali lagi. Silakan. Kali ini pasti benar. Pinot Noir Burgundy. Master Lu memang tahu banyak. Sayang. Botol ini, dari luar negeri, Sangiovese Tuscany. Sirah luar negeri. Salah, ini Tanat luar negeri. Viognier luar negeri. Salah, ini Riesling putih luar negeri. Lafite luar negeri. Salah, ini Romane Conti 92. Astaga, semuanya salah. Ini kok disebut bartender top? Menurutku cuma omong kosong. Bukan cuma salah semua. Jauh banget meleset. Aku cuma hobi. Akurasi aku lebih tinggi. Ini mau dipilih buat Ratu Inggris. Untuk jamuan. Kayaknya cuma tukang cuci piring. Bawa nama konsultan masa depan Lin Winery. Bilang diri konsultan masa depan. Ngomong ngawur di sini. Maluin nama keluarga Lin. Mending, beresin diri. Pulang aja ke Inggris kamu. Lin Chen, jangan sombong. Lampu di sini terlalu redup. Sulit nilai warna anggur. Lampu terlalu gelap. Kebun anggur Pak Fu pakai sistem pencahayaan museum. Salahnya AC. Suhu di sini terlalu rendah. AC kalian bermasalah. Aroma anggur hilang. Saya. Bagaimana saya nilai? Pak Lu, ini lingkungan uji anggur diakui internasional. Mungkin. Anda terbiasa di Inggris cicip anggur di sauna 42 di Bodegi. Lemah tetap lemah. Tak punya kemampuan, cuma alasan. Lin Chen, kampungan tahu apa? Abang Ming biasanya ikut. Pestanya level kerajaan. Minum anggur langka. Kalian tak akan pernah coba. Jauh lebih baik dari anggur sini. Kalau dia salah itu wajar. Kamu juga. Kamu sengaja ya, bawa anggur aneh. Mau susahkan kami. Apa maksudmu? Kami datang baik-baik. Kamu perlakukan tamu kami begini. Nona Yu, saya hormat padamu karena kamu istri Lin Xiao. Jangan sok penting. Sikapmu kenapa? Mau aku lapor kamu? Lapor aku. Konyol, hari ini bos Fu kita, suruh saya temani langsung. Bukan karena si Master Lu, bukan karena dia penting. Tapi karena Tuan Lin. Manajer Guo, Anda salah paham. Diam, kamu nggak boleh bicara. Penipu yang bahkan tak bisa bedakan Xiaoying dan Bordeaux. Berani ngaku master di depan saya. Tuan Lin, dia tamu paling terhormat di sini. Karena kalian berdua diundang olehnya. Saya ramah sama kalian. Ternyata yang diundang dua badut sombong. Cuman bikin onar di sini. Siapa yang kamu bilang badut? Lin Chen suami saya. Uang dia hak saya. Hari ini saya mau minum semua wine termahal. Kenapa? Saya tak ada waktu main.
Ini tagihan, bayar. Lalu segera pergi dari sini, ini malam ini. Tagihan sampai sekarang, termasuk janji kalian sebelumnya, untuk semua tamu VIP, semua minuman. 200 juta. Kenapa? Wajah kok pucat? Kupikir lebih mahal. Cuma 2 miliar. Super kaya banget, 2 miliar dianggap enteng. Wei, ini kita boros nggak sih? Lebih dari 2 miliar. Lebih gimana? Nggak masalah kok. Lin Chen, setahun udah dapet. Aming, kamu pulang kali ini. Aku belum jamu baik. Maaf ya, nanti dibinceng. Mau apa aja, aku tanggung semua. Soal minuman ini, aku kasih buat kamu. Biar orang lain nanti, jangan bilang istriku, sudah menyusahkan kamu. Aku dengar benar, dia mau ambil sisa minuman orang. Kasih ke Tuan Lin. Pakai uang Tuan Lin. Buat si kecil senang. Bukankah dia vampir? Jadi aku harus terima kasih, bisa minum dari kamu. Itu benar-benar rezeki besar. Bagus kalau tahu. Wei, ambil sisa minumanku. Kasih ke Bos Lin. Kurang bagus ya. Mau beli lagi? Dia punya selera itu? Sayang barang. Manajer gua, maaf bikin malu. Saya ada urusan, saya pergi dulu. Nanti saya pasti kunjungi Pak Fu. Mau kemana? Sudah bayar? Bayar. Bayar apa? Oh, lupa otak saya, hampir lupa bayar. Sudah saya bilang, mau habis berapapun, dia tetap lucu, selalu mau bayarin. Saya ingat, lemon itu 5.000 kan? Sudah bayar minum saya, minuman kalian. Bayar sendiri ya. Tidak, Tuan Lin. Anda terlalu formal, Anda tamu paling terhormat di sini. Cuma segelas lemon. Mana mungkin kami terima uang Anda? Kalau Nona kami tahu, saya pasti dipecat. Lin Chen, kamu masih marah, karena soal salam dekat itu. Sudah ku bilang, itu adat luar negeri. Kenapa di sini? Marah kayak anak kecil, kamu terlalu sensitif. Cemburu lihat situasi dulu. Ini kesempatan terakhir, jangan tidak tahu diri. Lagi pula, kamu bilang, semua biaya hari ini kamu tanggung. Kamu yang bayar semua. Nggak mau bayar di depan orang banyak. Cuma mau bikin keluarga Lin malu. Mau hilangin muka Lin. Harga diri keluarga Lin. Sejak kamu dan Luming si lucu, masukin aku ke RS Jiwa sejak itu. Muka kalian hancur total. Aku nggak salah dengar kan? Kupikir dia kaya sendiri. Ternyata minta Lin bayar. Otak perempuan ini aneh banget. Bawa si lucu buat pamer. Akhirnya suaminya harus beresin masalah. Diam semua. Ini urusan kita. Bukan urusan kalian nilai kami. Lin Chen, ini kesempatan terakhirmu. Sekarang, segera bayar tagihan. Bayar. Bayar apa? Lin Chen, maksudmu apa? Mau ngemplang di depan semua orang? Apa yang aku ngemplang? Yu Weiwei, jelas dulu. Dari awal sampai sekarang. Kamu dan Luming yang mau cicip anggur, kamu juga yang mau traktir semua. Aku dari awal cuma pesan lemon. Siapa yang konsumsi, dia yang bayar. Seru nih, bakal rame. Selanjutnya, lihat gimana Yu atasi ini. Tagihannya lumayan besar. Wei, gimana? Dan aku masih di luar negeri, belum sempat transfer. Banyak uangnya. Santai aja, Aming. Kalau Lin Chen nggak bayar, aku ada duit. Cuma 200 juta lebih pakai kartu ini, Yu Weiwei. Tak bisa bayar. Kartu diblokir. Maaf Nona Yu, kartu Anda sudah diblokir. Blokir. Blokir. Tak mungkin. Pasti salah. Coba lagi teliti, gesek lagi. Pasti mesin kalian rusak. Maaf Nona Yu, benar tak bisa dipakai. Wei, katanya kamu punya miliaran. Aku lulusan luar, tak mau dipenjara. Kenapa panik? Ini semua, gesek satu-satu, tak percaya. Diblokir. Lin Chen, kamu blokir kartu aku? Aku blokir kartu atas nama sendiri. Itu hal wajar. Aku nggak mau bayar pakai kartuku buat orang asing. Kamu rela habiskan 200 juta, nih buat kamu. Katanya teman masa kecil cicip anggur. Ya pakai uangmu sendiri. Lin Chen, karena Aming balik, aku jadi dekat sama dia. Kamu segitu pelitnya. Ternyata banyak kartu, tak satu pun milik sendiri. Katanya punya tabungan, katanya miliaran. Lucu banget, cuma wanita numpang hidup sama suami.
Sok jadi bos wanita sukses. Pura-pura kaya, langsung ketahuan palsu, malu banget sampai rumah sendiri. Kalau aku jadi dia, mending ngilang aja. Yu Weiwei, jangan bilang, kamu masih kira aku cemburu sama kamu terlalu percaya diri. Aku cuma mau ambil barang milik aku sendiri. Jangan biarin dia pergi. Kalau dia pergi, gimana sama tagihan? Kak Lin Chen, jangan buru-buru pergi. Kita Jangan halangi dia. Biarin dia pergi. Tenang aja. Sebentar lagi, dia bakal balik kayak anjing. Goyang ekor minta bayar, buat bayar ke aku. Dia cuma ngambek, cuma sikap anak kecil. Oh, pantas saja. Kak Lin Chen, kamu lagi main sama Wei Wei? Kamu main tarik ulur sama dia? Kamu pikir kalau kamu pergi dingin gitu, aku bakal minta kamu balik, aku bakal panik. Cewek ini waras nggak sih? Lin Xiao udah bicara jelas. Masih aja flirting sama dia. Percaya diri itu bagus. Tapi kalau kelewat pede jadi bodoh. Jadi kamu pikir gitu. Tiap aku marah, kamu selalu cari cara buat tenangin aku. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Bayar tagihannya sekarang. Aku anggap saja, hari ini tidak terjadi apa-apa. Jangan pikir aku tak akan maafkan kamu seperti dulu. Aku mau ajak Abang Ming jalan-jalan ke Bincheng. Kamu tinggal di rumah, renungkan sendiri. Abang Lin Chen, jadilah pria, harus bertanggung jawab. Banyak orang di sini. Kalau kamu pergi, mereka kira kamu pelit. Dulu aku kira semua tingkahmu adalah tanda bergantung padaku. Sekarang sadar, cuma dua orang serakah dan bodoh sedang menipu diri. Menyanjungmu. Hari ini aku mau lihat kalian mempermalukan diri sendiri. Bagus, karena rencana kalian sudah siap kalau aku pergi. Jadi aku tak sopan. Lin Chen, maksudmu apa? Manajer Guo, aku tak akan bayar. Ikuti aturan saja, tak perlu pikirkan aku. Nona Yu, R2 38 miliar, kartu atau transfer. Percaya aku, makan gratis di Fuji. Tak mampu bayar. Kenapa buru-buru? Wei Wei, cepat cari cara. Banyak orang lihat. Lin Chen, kamu kira aku Wei Wei, tak bisa hidup tanpamu, kamu remehkan aku Wei Wei. Di Bincheng, aku jadi istri Lin bertahun-tahun. Teman-temanku, semua miliaran, istri kaya, 2 miliar saja, bisa beres cepat. Halo, Buwang, aku Wei Wei. Oh, Wei Wei ya, ada apa? Aku habis belanja di luar. Kartu ada masalah dikit. Bisa nggak pinjam 2 miliar ke aku? Nanti Lin Chen balikin ke kamu. Halo, halo. Apa kamu bilang sinyal di sini jelek? Hahaha. Nggak ada sinyal. Alasan kayak gitu aku SD aja nggak percaya. Halo Kak Li. Ini aku Wei Wei. Aduh, adik Wewe ya, lama nggak ketemu. Lagi cari duit di mana sekarang? Lihat cara bicaramu. Aku lagi susah, mau minta tolong. Bisa pinjam? Aduh, Wewe, kebetulan banget suamiku baru ambil kartuku, sudah diambil. Katanya mau cek saldo. Sekarang, aku nggak punya uang. Lain kali pasti ya. Bikin aku ketawa. Katanya punya banyak teman. Tapi ujung-ujungnya nggak ada yang mau bantu sama sekali. Cuma 200 juta. Katanya cepet cair. Kayaknya sekarang, semua kabur saat susah. Padahal dulu, mereka selalu baik padaku. Pasti kamu, Lin Chen, apa yang kamu bilang ke mereka? Apa yang aku bilang ke mereka? Yu Weiwei, kamu benar anggap mereka sebagai sahabatmu. Kamu sungguh percaya mereka dekati kamu karena kamu punya daya tarik luar biasa? Saya Lin Chen. Urusan saya dan Yu Weiwei sedang diproses. Selama proses ini, individu atau perusahaan, transaksi dana dengan Yu Weiwei, grup Lin, anggap itu sebagai tindakan bisnis tidak ramah, tanggung sendiri akibatnya, maaf mengganggu. Yang mereka suka, status ibu Linmu, bisa beri mereka kemudahan dan prestis. Mereka dekati kamu, cuma mau lewat kamu. Dengan aku, koneksi ke grup Lin. Sekarang, kamu tak ada nilai di mataku, jadi di mata mereka, kamu juga tak bernilai. Tak mungkin, mereka bilang. Anggap aku sebagai sahabat mereka. Sahabat baik,
Gengsi kamu, lingkar relasi kamu, lingkar sosial kamu, semua itu aku pinjamkan. Sekarang, aku cuma ambil balik plus bunga. Lin Chen, kok kamu tega banget? Vivi tetap istrimu. Kamu malah menjauhinya diam-diam. Istri, yang cuma mau rebut harta keluarga Lin. Dan di luar sana, main hati, tak setia, tak layak jadi istri keluarga Lin. Saya paham. Lin Chen, kamu pakai cara licik. Cuma mau bukti ke aku. Kamu lebih penting dari Aming. Mau aku minta kamu, kamu belum bisa lupakan aku. Kamu mau aku, lihat kamu lebih lama. Benar-benar tak bisa diselamatkan, Yu Weiwei. Pemahamanmu sangat terbatas. Lin Chen, aku minta maaf, oke. Jangan susahkan Wei Wei lagi. Ada masalah, hadapi aku. Aming, tak perlu ke orang yang suka main belakang. Minta maaf, dia tak layak. Luming, kamu harus tahu posisi kamu dulu. Ingat tempatmu. Kalau bukan dia, uangku yang biayai kamu. Biar kamu pamer, kamu pikir Yu Weiwei nggak mampu bayar 2 miliar ini? Siapa bilang aku nggak bisa? Kamu remehkan aku. Di depan rumahku, ada mobil. Ferrari khusus buat aku. Manajer gua, mobil ini. Cukup buat lunasi utang? Ferrari Custom. Astaga, Tuan Lin baik banget ke dia. Yu Weiwei, itu hadiah nikah dari ayahku buatmu. Kamu malah mau ambil mobil itu. Wei Wei, itu mobil favoritmu kan? Nggak apa-apa, asal masalah sekarang beres. Mobilnya udah nggak ada. Nanti suruh Lin Chen. Beliin aku yang lebih mahal, lebih bagus. Dia masih hutang sama aku. Miss Yu harusnya bilang dari awal. Ferrari Custom, buat bayar hutang kali ini, itu jelas lebih dari cukup. Kalau dari awal dikasih, masalah nggak bakal sebanyak ini. Kalau bukan gara-gara seseorang. Di depan banyak orang, ngambek. Nolak bayar order 2 miliar. Mana mungkin aku pakai mobil ini buat bayar hutang? Iya, Miss Yu, benar. Kunci mobilnya mana? Lin Chen, kamu tuli. Keluarkan kunci mobil, serahkan ke manajer gue. Tadi kamu yang nyetir kan? Itu bukan mobilmu, Lin Chen. Cepat, jangan bikin semua nunggu. Oke, Lin Xiao, mantap. Xiaoli, ke parkiran, bawa Ferrari Custom ke sini. Hubungi penilai, tentukan harga di tempat. Urus agunan. Lin Chen, akhirnya kamu tetap ikut aku. Aku suruh kamu keluarkan mobil. Kamu harus serahkan mobil. Wei Wei, aku sudah tahu. Hal kecil gini pasti bisa kamu atasi. Salahku. Baru pulang, tak punya apa-apa. Mobil pun tak ada. Maaf bikin repot. Mobil favoritmu juga. Bang Ming, sudah jangan bahas. Mobil hilang ya sudah. Nanti Lin Chen beli baru buatmu. 2 mobil. Biar pilih sesuka, ambil saja. Tak sangka, aksi kalian lumayan seru. Oke, aku tunggu di sini. Lin Chen, tunggu Vivi bayar. Habis kamu, dia tak maafkan kamu. Li, kok cepat balik? Mobilnya sudah hubungi juru gadai? Manajer gue, sudah cari semua parkiran. Lalu, mobilnya sudah datang? Tak ada Ferrari di depan. Ada satu mobil Lancia. Mobil Lancia. Model khusus mobil Lancia. Wanita ini suka pamer, aku hampir percaya. Ngaco, mana mungkin? Mana Ferrariku? Miss Yu memang nggak punya. Aku cuma lihat mobil listrik kecil. Di depan mobil tertempel, Sunset Happy Ride. Lin Chen, di mana kau sembunyikan mobilku? Mobilmu, aku cuma lihat mobilku perlu servis. Panggil Derek, mobilku dibawa ke bengkel, mobilku mau kemana? Harus lapor ke kamu. Itu jelas mobilku. Itu hadiah nikah dari ayahmu. Yu Weiwei, kamu paham, di mobil itu, STNK dan bukti beli. Nama siapa tertulis di sana? Lin Chen, kamu licik, hadiah sudah dikasih, mau diambil lagi. Masih laki-laki kah? Ayahku kasih hadiah ke kamu, karena aku sayang kamu. Tapi kamu jadikan rasa itu, modal buat minta terus. Yang licik, itu rakus dan bodohmu. Anggap pemberianku, jadi milikmu. Wei Wei gimana? Lin Chen benar-benar marah.
Salahku semua. Lin Chen, kalau kamu beli sekarang, aku bisa bantu bicara baik ke Weiwei, puji kamu, minta dia maafin kamu. Gimana? Pak Lu Buyu, sabar saya terbatas. Ini terakhir saya bilang, utang 238 miliar, siapa yang bayar? Kalau 10 menit, belum ada yang bayar, saya panggil pengawas. Lin Chen, dengar nggak? Cepet bayar. Barusan, manajer gue sudah jelaskan di depan semua. Lemon water cuma aku minum kalau nggak bayar. Lin Chen, kamu sengaja bikin ribut gini, sampai separah ini. Oke, siapa bilang aku nggak mampu bayar? Lin Jiang nomor 1. Kunci seluruh gedung. Nilai pasar 20 miliar. Ambil saja 1 unit buat bayar utang. Aku percaya kamu sekali lagi. Cek kepemilikan properti, cepat pergi, cepat balik. Ya, Vivi, kok aku nggak tahu, kamu punya harta tersembunyi begini. Kenapa nggak bilang dari awal? Bikin aku khawatir banget. Siapa tahu Lin Chen aneh hari ini, nggak mau bayar. Sebenarnya ini kejutan buatmu. Sekarang malah begini. Rumah pun jadi jaminan. Untung ada kamu, Vivi. Baru pulang dari luar negeri, kalau langsung tinggal di sini, ada catatan buruk soal utang konsumsi. Gimana bisa tetap eksis di lingkunganku? Menurutku, Lin Chen perlakukan kamu begini. Cepat cerai aja sama dia. Iya, itu paling baik. Lin Chen, berani bercanda soal cerai sama aku, di depan banyak orang, bikin aku malu banget. Aku ingat utang ini. Aku tak akan maafkan kamu. Dia masih kira salah Lin Xiao. Lucu banget. Wanita matre begini. Status Lin Xiao tinggi. Dia pasti tak mau cerai. Kamu tahu apa? Istri belanja, suami wajib bayar. Grup Lin punya aset triliunan. Cuma 2 miliar. Kamu bertanggung jawab sebagai suami? Kamu masih berani main-main. Maksudnya apa? Kalung jelek ini. Tak bisa masuk Villa Lin Jiang. Rumah Lin Jiang nomor 1, itu bukan atas nama kamu. Hak milik itu, tetap milik perusahaan Lin. Kamu bohong, mustahil. Ini jelas rumahku. Aku lihat Lin Chen tulis namaku di sertifikat rumah. Lin Chen itu kamu kan? Kamu yang ngatur semua. Mana sertifikatnya? Katanya sudah jadi. Memang ada namamu di sertifikat. Tapi di sertifikat tertulis kepemilikan bersama bagianmu segini. 1/triliun. Kau licik. Dari awal, kau sudah waspada padaku. Ini cinta suami istri menurutmu? Cinta suami istri. Kalau aku tak hidup lagi, tanda tangan perjanjian tambahan. Aku cuma bisa lihat saja kalian berdua. Hidup senang. Tapi sekarang yang kuberikan bisa kuambil kapan saja. Dulu, kau pakai rumahku buat pamer. Sekarang, kau mau jadikan rumahku sebagai jaminan. You Weiwei, kau tak punya malu. Mobil palsu. Rumah palsu. Apalagi yang bisa kalian tawarkan buat jamin utang? Jangan bilang, baju kamu itu 2 miliar. Weiwei, cepat cari solusi. Aku oke. Tapi Zichen butuh ayah. Kalau kita berdua masuk penjara, bagaimana Zichen? Jangan khawatir. Lin Chen cuma ngambek. Dia paksa aku menyerah. Kalau aku menyerah, dia pasti lunak. Lin Chen, kalau bukan demi Zichen dan Ming, aku tak akan menyerah sama kamu. Aku salah. Aku tak seharusnya dekat sama Ming. Terlalu dekat, bikin kamu cemburu. Cepat cairkan kartu bankku. Alihkan rumah Lin Jiang nomor 1. Pindahkan ke namaku. Anggap saja ini ganti rugi atas sakit hatiku hari ini. Anggap kamu minta maaf. You Weiwei, kamu punya hak apa? Cuma karena satu kata darimu, minta maaf tanpa tulus. Mau aku jaminkan utang 200 juta. Dan serahkan properti Lin Group, kasih ke kamu gratis. Ternyata benar, serakah memang sifat dasarmu. Kak Lin Chen, kok kamu tega banget? Weiwei udah minta maaf ke kamu. Weiwei cepat cari solusi. Kalau inspektur beneran datang. Aki yang Ali. Kalian berdua nggak bayar. Masih di sini, malah permainkan saya, gue. Sebelum inspektur datang, harus bikin kalian kapok.
Wei Wei, cepat cari cara. Lin Chen. Kak Ming lulusan luar negeri. Kalau kena pukul, gimana bisa bertahan di Binceng? Cepat hentikan mereka. Bukan urusan saya. Bukan saya yang minum nggak bayar. Bukankah kamu Master Wine bersertifikat Ratu, Master Wine International? Koneksi kamu. Telepon saja, pasti banyak yang bantu. Selesai masalah ini. Kalau teman-temanku tahu, cuma demi 200 juta, minta tolong mereka. Gengsi aku jatuh di lingkaran. Benar. Koneksi Aming, mana mungkin pakai buat hal kecil? Malu banget. Kalau cuma hal kecil, selesaikan sendiri. Lin Chen, kamu paksa aku. Kalau kamu tak bereskan, tak bayar uangnya, hari ini aku ceraikan kamu. Oke. Bagus, aku setuju. Apa? Aku bilang, aku setuju cerai. Kenapa tunggu? Lakukan sekarang. Gimana kalau sekarang? Aku panggil pengacara, urus dokumen. Lin Chen, jangan main-main sama aku. Kamu kira aku bercanda? Saran aku, cepatlah, hentikan trik tarik ulurmu. Aku benar-benar marah. Kalau cerai, maluin keluarga Lin. Maluin si keras kepala di rumahmu. Kalau ayahmu tahu, bisa-bisa kamu dipukul mati. You Wei Wei, masih berani sebut ayahku. Kalau dia tahu, kamu pelihara selingkuhan. Bawa pacar ke rumah, masuk rumah tanpa izin, mau rebut harta keluarga Lin. Menurutmu dia bakal gimana? Fitnah aku. Kamu nggak mau bayar, salahin aku gini, kamu licik. Sudah 3 tahun menikah di keluarga Lin, tanya hati sendiri. Kamu mirip Nyonya Lin. Selain habiskan uang, cuma ngobrol sama teman masa kecil, tiap malam ngobrol sampai larut. Masih saja ngeles. Sudah jelas banget. Kira kami buta, tak lihat tipu daya kalian. Iya kan, Tuan Lin dulu seperti kena guna-guna, bisa-bisanya memanjakan dua bocah ini. Maaf sudah bikin malu, dulu aku bodoh. Makanya berkali-kali, terus-menerus, biarkan dia bebas di luar. Dan anak itu juga. Bukan cuma sifat buruk, wajahnya juga licik. Mirip Nona itu. Jangan-jangan ibu angkat itu ibu kandung. Lin Chen sebagai suami. Kamu biarkan orang luar, hina istrimu seperti itu. Lin Chen, kamu laki-laki bukan. Kalau aku suami Wei Wei, pasti aku tak biarkan dia tersakiti. Siapa sih? Aku lagi kesal. Halo, Mak. Apa? Kalian diusir dari villa. Lin Chen, kamu gila. Orang tuaku, mertua kamu, mereka tidur di jalan. You Wei Wei, mulai sekarang. Tak ada yang bantu kamu. Mobilmu, rumahmu, villa orang tuamu. Semua yang kuberi. Akan kuambil lagi. Apa mau kamu? Gampang, kamu di sini, janji cerai langsung. Bisa kubantu terakhir. Wei Wei, ini untung dua sisi. Oke. Aku setuju cerai. Bagus. Aku akan cepat, akan kirim surat cerai ke kamu. Jangan coba-coba bohong. Kalau tidak, aku pasti bisa paksa kamu tanda tangan. Manajer Guo, malam ini pakai kartuku, tentang karya seni 50 juta yang rusak harus tanggung jawab. Maaf semua, ganggu malam kalian. Manajer Guo, saat Tuan Fu dan istrinya pulang, aku akan adakan pesta besar untuk minta maaf ke mereka. Semua. Permisi. Lin Chen. Lin Chen mau kemana? Lin Chen balik sini, dasar brengsek. Mak, Pak, Wei Wei akhirnya datang. Apa yang terjadi? Kita di rumah, lagi nonton TV santai. Tiba-tiba satpam masuk, katanya pemilik lama mau jual rumah, kita nggak boleh bawa apa-apa. Langsung diusir keluar komplek. itu ulah Lin Chen si jahat. Dia paksa aku cerai, mau ambil semua barang. Vivi, apa yang harus kita lakukan? Baru saja kamu alihkan. Semua saham grup Lin, baru cukup lunasi 50 juta. Apa? Sekarang kita tak punya tempat tinggal.
Lalu bagaimana nanti? Sudah. Jangan panik, Ma. Ku dengar dari Lin Chen. Beberapa hari lagi, Ibu Direktur Fu datang. Mereka akan adakan pesta besar. Lalu kenapa? Kondisi kita begini, bisa ikut pesta nggak? Kenapa nggak bisa? Aku masih Nyonya Lin. Surat cerai belum kutandatangani. Aku dengar dari Lin Chen, istri bos Fu tinggal lama di Inggris. Teman dekatnya semua istri Duke. Mereka pegang pesta anggur kelas atas. Vivi, maksudmu? Bisnis utama Lin Chen Red Wine Premium. Nanti di pesta kita harus dekati istri bos Fu. Lewat dia kenal istri Duke, monopoli jalur suplai mereka. Lin Chen pasti balik minta rujuk sama aku. Bisnis keluarga Lin gampang didapat. Vivi, kamu pinter banget. Pas kita bisa manfaatin kesempatan ini, kenalan sama lebih banyak orang elit, aku nggak bakal kalah sama Lin Chen. Lin Chen anak ini, kerjaannya tetap teliti. Dia memang perhatian. Nyonya Fitzwilliam nelpon. Katanya soal tong kayu ek itu. Mau diskusi sama Anda. Xiaoyu main di sini dulu ya. Mama keluar sebentar, ada telepon penting. Sebentar lagi balik, oke? Iya, Ma. Main Optimus Prime. Lihat Bu, Ken. Ini baru kelas atas. Sebentar, tunggu Lin Chen datang. Hari ini dia harus kembalikan villa ke kita. Tidak. Dia juga harus bayar kita ganti rugi mental mahal. Ya benar, jangan biarkan Weiwei kita terluka begini. Jangan biarkan ini berlalu. Kalian jangan malu-maluin. Fokus ke urusan penting. Aming, ingat nanti ketemu Nyi Fu. Tunjukkan gaya bangsawan Inggris, tunjukkan kelas, bikin mereka senang. Semua jadi mudah. Tenang aja, Weiwei. Hadapi wanita manja begini aku jago. Ini keahlian aku. Transformer ini punya aku. Cepat kasih aku. Transformer ini punya aku. Cepat kasih aku. Ini mama aku yang beli. Kamu nggak boleh rebut. Zikin kita hebat. Anak liar dari mana? Berani rebut mainan Zichen? Ini mainan aku. Kamu nggak boleh rebut. Zichen kita, putra bangsawan baru pulang dari luar negeri. Dia nggak minat mainan jelek kamu. Itu untung kamu. Kenapa nangis? Anak nakal, orang tua kamu mana? Kenapa kamu ditinggal sendiri di sini? Anak tak diurus, tak diinginkan. Biar kamu malu di tempat mewah ini, bikin malu. Masih kecil tak tahu sopan. Berani rebut barang anak kami. Mainan rusak, ngapain diidamkan? Nih, ambil balik. Optimus Prime-ku. Kalian jahat. Xiaoyu. Kamu oke? Permisi, kenapa kalian perlakukan anak saya begini? Siapa kamu? Dari desa mana kamu? Anakmu sendiri nggak dijaga. Biarin anakmu bikin masalah. Sekarang salahin kami. Bawa anakmu pergi sana. Jangan ganggu aku. Kalian kurang ajar. Tahu nggak dia siapa? Berani ngomong besar di sini. Aku nggak peduli dia siapa. Cuma ibu gila, cuma bawa anak imut. Aku nggak tahu dia siapa. Tapi aku tahu. Hari ini jamuan Bu Fu, jamuan selamat datang Bu Bailing. Kalian ini, orang kampung nggak tahu dunia. Jangan ikut campur di sini. Kalau ganggu orang penting, kalian bakal kena masalah. Lihat baik-baik. Ini dia, orang yang kalian sebut istri Pak Fu yang terhormat, Nyonya Bailing. Dia sendiri. Istri Pak Fu. Jangan bikin aku ketawa. Istri Pak Fu itu sangat terhormat. Mana mungkin orang desa kayak dia bisa pura-pura jadi istri Pak Fu? Coba lihat diri sendiri dulu. Nyonya kami berpakaian sederhana, karena baru pulang dari Inggris, baru selesai ibadah di sana. Mustahil. Di jamuan top Inggris saya lihat Nyonya. Dia punya darah kerajaan Inggris, 1/4 keturunan.
Sangat anggun. Mana mungkin orang tak berkelas begini? Ya, saya tak ingat. Kamu pernah lihat saya? Tentu saja belum. Orang bodoh sepertimu. Ini dia. Adalah sommelier kerajaan Inggris. Diangkat langsung. Siapa kamu? Berani ribut di sini? Ternyata kamu. Yang di kilang anggur itu. Bordeaux dan Screaming Eagle pun bingung. Katanya sommelier, katanya ahli wine. Ngomong apa sih? Aming salah hari itu. Ada alasannya. Cuman wanita tua. Kamu tahu apa? Dengar ya. Aku istrinya Lin Chen. Nyonya Lin Group. Di Bincang. Semua harus hormat aku. Jadi, ini Lin Chen, istri mau cerai. Ternyata lebih buruk aslinya. Selera Lin Chen dulu. Memang jelek. Berani nilai aku. Berani pukul nyonya. Dasar anjing. Lumayan setia jagain tuan. Pergi dari sini. Anjing pun berani teriak ke aku. Aku memang pukul dia. Dia pantas karena mulutnya. Yu Weiwei, kamu gila. Yu Weiwei, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia istri Pak Fu. Nyonya Bailing. Lin Chen, jangan pura-pura bodoh. Aming sudah cerita ke aku. Dia pernah lihat istri Pak Fu. Wanita ini bukan dia. Kamu bela dia banget. Jangan-jangan. Kalian berdua ada hubungan rahasia? Aku paham sekarang. Lin Chen, pantas kamu buru-buru. Mau cerai sama Wei Wei. Jadi udah cari pacar baru. Lin Chen, kamu kok nggak punya hati? Berani cari cewek lain di luar. Selera kamu jelek. Malah pilih tante tua. Tolong bicara sopan. Siapa suruh ngomong? Cuma pacar baru. Banyak omong. Lin Chen, kamu rela demi tante tua ini pukul Aming? Buka mata lebar-lebar. Ini Bu Bailing. Waktu di kebun anggur. Kalian hancurkan barang 50 juta Venus's Tears itu. Itu koleksi pribadi nyonya. Perlu tahu. Aku berjuang keras di PT barang itu. Sangat repot dapatkannya. Barang sebelumnya. Anak ini WG pecahin. Sekarang keluarga kalian. Mau sakiti anakku juga. Bener-bener keterlaluan. Jangan sok berkuasa di sini. Kira Lin Chen lindungi kamu. Langsung jadi istri Pak Fu. Kalau kamu istri Pak Fu, aku ratu Inggris dong. Lagi pula, koleksi terus kenapa? Cuma beberapa cangkir rusak. Apa yang istimewa sih? Katanya karya master internasional. Siapa tahu asli atau palsu. Iya. Pokoknya menurutku, nggak kelihatan mewah. Aku di Inggris, udah lihat banyak barang koleksi kerajaan. Cuma gelas itu. Menurutku kayak barang jelek, nggak beda jauh. Aku mau tahu. Siapa dua orang penting berani lawan keluarga Fu? Aku mau lihat. Siapa dua orang penting berani lawan keluarga Fu? Ma, kamu gimana? Xiaoyu, kamu luka nggak? Berani ganggu Ma dan adikku. Kalian cari mati. Kalian kan Cuma salah paham. salah paham apaan? Pak Fu, saya tak kenal keluarga Yu. Tak kenal. Saya juga tak kenal Anda. Pak Fu, ampun Pak Fu. Baru minta ampun sekarang. Tuan Lin, Anda adakan jamuan untuk istri dan anak saya. Saya hargai niat baiknya. Tapi, selalu ada yang tak tahu diri. Mereka ganggu acara ini, sampai lukai orang saya. Masalah ini akan saya urus dengan mereka. Bu, bawa Xiaoyu ke ruang istirahat dulu, agar anak tak lihat orang kotor. Jangan biarkan matanya tercemar. Pak Fu itu dikenal sangat melindungi istrinya. Tapi dia sangat sayang istrinya Bailing, terutama anak bungsunya. Dapat anak di usia tua. Benar-benar luar biasa. Itu kesayangan hatinya. Yang paling parah, putrinya, Fu Yuyan. Dia pengacara top di Dingsheng. Ahli kasus berat, belum pernah kalah. Dulu di kilang anggur, keluarga mereka rusak koleksi. Sekarang malah mukul orang. Bisa-bisa habis-habisan, bisa bangkrut total.
Bos Fu, ampuni kami Bos Fu. Kami tak tahu siapa Anda. Kami bodoh. Kami buta. Maafkan kami, Pak. Lepaskan kami saja. Pak Fu, tolonglah. Pak Fu, kami sadar salah. Kami benar-benar salah. Sadar salah. Ampuni kami. Terlambat. Bilang, tangan siapa tadi? Yang sentuh istri dan anakku. Orang kemari, kepung mereka. Tangan kotor mereka. Hancurkan dulu. Lin Chen, tolong aku. Demi pernikahan kita. Jangan biarkan aku mati. Tega lihat istrimu dipukul. Lin Xiao, saya Fu Chen Cheng bisnis jujur, selalu adil soal balas budi. Hari ini jamuan sambut istri saya, meski di tempatmu. Tapi mereka sakiti orangku. Itu salah mereka. Dulu soal bisnis di kilang anggur. Saya masih utang budi ke kamu, asal Anda bilang saja. Saya kasih Anda muka, maafkan dia kali ini. Lin Chen, Bos Fu sudah bicara, cepat bicara. Kita keluarga. Jangan cuekin kami. Iya, Lin Chen. Jangan bikin ribut, tolong bicara baik. Lin Chen, cepat bicara. Tega lihat mereka pukul istrimu. Bos Fu, Anda orang beraturan. Saya hargai niat baik Anda. Tapi, saya sudah bicara dengan Bu Yu Weiwei. Sudah sepakat cerai. Jadi nasib keluarga mereka. Tak ada urusan sama aku. Dasar brengsek. Berani perlakukan aku gitu. Kalau begitu, aku makin tak perlu kasih ampun. Serang. Berhenti. Aku Ratu Inggris, sommelier tersertifikasi. Berani pukul aku. Sama saja tampar Ratu Inggris. Kalian siap tanggung? Aku tahu kau palsu. Makan minum gratis di kebun anggurku. Salah tebak anggur mau kabur. Masih pakai gelar ratu buat alasan. Persetan sertifikasi ratu. Hajar sampai mati. Hajar dia sampai mati. Stop pukul dia. Lin Chen, surat cerai belum ditandatangani. Belum berlaku. Masih sah suami istri. Lin Xiao tak sangka. Kau perlu aku turun tangan, urusi masalah keluarga. Ternyata cuma drama. Tak tahu dulu kau pikir apa. Sampai nikah sama wanita itu. Maaf bikin Pak Fu dan pengacara Fu malu. Dulu aku bodoh, makanya aku nikahi dia. Kalau dia tak bikin masalah besar, tak perlu repotkan pengacara Fu datang. Si Weiwei ini tak tahu bersyukur dapat Fu Yuyan jadi pengacara pernikahan. Itu benar-benar keberuntungan besar. Tapi masih bikin ribut di sini. Jangan pukul lagi, cuma mau cerai kan? Berhenti. Lin Chen, dasar pengecut. Tak urus istri sendiri. Malah bikin malu keluarga. Kamu nggak takut besok masuk berita utama? Bisa jelekkan nama grup Lin. Benar. Grup Lin paling peduli soal reputasi dan citra. Sikapmu dingin, nggak berperasaan. Semua orang lihat. Aku penasaran saham grup Lin bisa turun nggak? Oke. Benar tuh. Biar semua tahu jelas, siapa aku Chen Shimei modern, atau kamu Weiwei Panjinlian masa kini. Biar semua lihat jelas, siapa sebenarnya. Bawa pulang si kecil dan si manis. Masuk rumah. Tipu orang tua. Tuan Muda Lin benar. Aib begini harus terbuka. Kamu lakukan ini di depan anak. Kamu tetap tegar lakukan ini. Waktu kita adopsi Zichen, kamu bilang, anggap dia anak sendiri, rawat sama rata. Lin Chen, lihat Zichen. Dia ketakutan begitu. Ada masalah, hadapi aku. Jangan takutkan anak. Zichen tak salah. Dia bukan anakku. Bukan urusanku. Ayah, aku sering lihat drama kayak gini. Ini murni manipulasi moral. Pakai anak buat senjata. Langkah pertama saat kehabisan akal. Aksi buruk. Lin Chen, kamu mau anak kan? Kalau benar cerai, seumur hidupmu, jangan harap punya anak sama Weiwei. Nanti, nangis pun nggak ada tempat. Aku mau anak Lin. Yakin dia bisa lahirkan. Lin Chen, jangan keterlaluan. Ini trik klasik kedua. Ancaman nilai punya anak.
Cuma, mereka belum paham posisi mereka sendiri. Lagi pula, Lin Chen dulu kamu sangat baik ke Zichen. Iya, Semua dibeli yang terbaik. Kenapa sekarang kamu dingin banget? Aku dingin. Aku beli mainan jutaan buat dia. Bayar tutor ratusan juta, termasuk Luming. Aku kasih kamu gaji tinggi, posisi santai, biar kamu punya waktu buat dia. Aku kasih villa dan mobil mewah ke kalian, kasih kartu tambahan tanpa limit. Aku sudah berkorban buat kalian. Akhirnya dapat apa? Kalian sekeluarga bersatu buat khianati dan tipu aku. Pengacara Fu, saya rasa saatnya tempuh jalur hukum. Keluarkan surat perjanjian. Nona Yu, kamu sudah janji cerai. Tolong tanda tangan, Pak Lin sudah tanda tangan. Wei, dia cuma ngambek. Coba bujuk dia, bicara lembut. Mungkin dia tenang. Bisa batal cerai. Pak Fu juga tak ganggu kita. Benar, Wewe. Gengsi nggak penting. Uang yang utama. Asal tak cerai. Apa saja boleh. Wei, mungkin kamu harus ngalah. Lin Chen, aku sadar salah. Tolong maafkan aku kali ini. Asal kamu minta Pak Fu biarkan kami pergi, aku anggap ini tak pernah terjadi. Kita tetap baik seperti dulu. Aku juga akan pikirkan punya anak untukmu. Tapi kartu rumah mobil harus kamu kembalikan. Nona Yu, sepertinya kamu belum paham. Yang kamu sebut milikmu itu semua aset dari awal milik Pak Lin. Secara hukum itu hibah. Pak Lin bisa ambil kembali barang miliknya kapan saja. Saya mau 30% saham grup Lin. Anggap saja ganti rugi atas hinaan kalian hari ini. Itu kompensasi mental saya. Sekarang kita impas. Yu Wei, kayaknya kamu belum sadar. Mau kasih saham, mau kasih anak juga. Kamu berdiri di sini, lihat kamu bikin aku jijik. Pak Fu, sepertinya dia tak mau cerai. Kalau begitu, tak ada lagi yang perlu dibahas. Silakan. Saya paham, ada orang yang cuma paham kekerasan. Mereka cuma ngerti pukulan. Hajar dia. Jangan pukul lagi. Stop pukul dia. Lin Chen suruh mereka berhenti. Memohon ke aku percuma, mending kamu minta ke Pak Fu. Kenapa harus sampai sejauh ini? Di depan banyak orang. Harus lihat keluarga Lin. Jadi bahan tertawaan. Hari ini yang malu. Itu karena keluarga Yu dan Luming. Tak ada kaitan dengan keluarga Lin. Yu Wei, masih belum paham situasi. Masih pikir dia Nyonya Lin. Oke, Lin Chen. Kamu kejam. Kau pukul aku. Kalau ayahmu tahu, dia bisa bunuh kamu. Lebih baik kamu khawatir. Kalau ayah tahu, kalian bully Nyonya Fu dan anak kesayangannya. Apa yang akan dia lakukan pada kalian? Sudah saatnya. Kamu masih main. Mainan kekanak-kanakan. Kamu kira surat cerai bisa bikin aku cerai? Mimpi aja. Kamu bisa sobek itu. Tiap detik kamu tunda. Dia makin dipukul. Wei, tolong aku. Tanganku mau patah. Kalau tak mau mereka mati dipukul. Lebih baik sekarang. Langsung, cepat, tanda tangan sekarang. Wei, cepat tanda tangan. Kalau tidak, Luming akan dipukul mati. Mama angkat, tolong mereka. Jangan biarkan dipukul lagi. Sekarang puas? Masalah keluarga Lin selesai. Sekarang, saatnya urus masalahku. Ada hal lain? Ini favorit anakku, Transformers edisi khusus, harga pasar 10 miliar. Silakan bicara, bagaimana ganti rugi? Mainan rusak kok 10 miliar. Mau rampok
10 miliar mainan rusak. Mainan rusak kok 10 miliar, mau rampok. Pak Fu, salah paham ya? Aku di luar negeri, lihat banyak mainan mewah. Tak pernah lihat semahal ini. Tak lihat bukan berarti tak ada. Kalian lucu. Layak ragukan barangku? Ini punya Tuan Lin. Didapat dari Master Mechanic Robin. Susah payah baru dapat. Cuma satu di dunia. Tidak ada duanya. Astaga, Master Robin. Yang tak pernah terima order bisnis. Hanya buat hobi. Genius mekanik itu hancur sudah. Yang rusak bukan sekadar mainan, bukan cuma mainan. Ada... Itu hadiah Lin Xiao untuk adikku Xiaoyu pulang. 10 juta cuma harga modal. Sudah murah. Lin Chen, kamu yang beri. Tolong kami selesaikan masalah ini. Yu Weiwei, kamu lupa ya, baru saja tanda tangan surat cerai. Masalahmu, kenapa aku harus bayar? Kamu nggak bertanggung jawab. Suami istri sehari 100 hari kasih. Kok tega banget sih? Aku yang tega. Makan, pakaian, tempat tinggal keluarga kamu, selalu pakai uangku. Gelang giok di tanganmu, 300 juta. Jam Patek Philippe keponakanmu, 500 juta. Dan kamu, Luming. Semua biaya ke luar negeri. Aku yang bayar. Gaun high-end di badanmu. Cincin berlian di tanganmu. Semua barang di badanmu. Mana ada hasil kerja kerasmu sendiri. Kalian nggak tahu terima kasih. Malah anggap aku bodoh. Sekarang kalian bikin masalah. Mau aku tanggung utang kalian? Mimpi aja. Cepat bayar. Lalu kenapa? Sudah tanda tangan cerai. Harta kamu miliaran. Sesuai perjanjian cerai, harusnya bagi 2. Mana bagian uangku? Yu Weiwei. Lihat sendiri, jelas banget. Tertulis terang di sini. Kamu, Yu Weiwei, sadar lepas semua harta bersama. Keluar tanpa apa-apa. Aku nggak terima. Kamu paksa aku tanda tangan. Nona Yu, saya perlu ingatkan 2 hal. Pertama, tadi kamu pilih selamatkan teman dan keluarga. Itu keputusanmu. Secara hukum itu pilihan bebas. Ngaco. Kedua, perjanjian ini ditandatangani di kantor hukum Dingsheng oleh pengacara utama dan disaksikan semua tamu bersama-sama. Ada bukti lengkap. Kamu tidak baca syaratnya. Langsung tanda tangan. Sekarang, perjanjian ini sudah sah secara hukum. Kamu tak tahu malu. Kamu licik. Kamu manipulasi aku. Aku hanya balas dengan cara sama, balas perlakuanmu, keserakahan dan kebodohanmu. Bikin semua jadi begini. Tentu. Kalau Anda tetap mau gugat, kami siap beri bukti ke pengadilan. Semua bukti perselingkuhan Anda. Tebak hakim putuskan apa? Si pingsan. Salah Lin Chen si brengsek. Dia terus ganggu tadi. Masalah jadi besar. Zichen jadi pingsan mendadak. Benar, dia yang sebabkan. Keluarga kami hancur. Semua gara-gara dia. Dasar kejam. Dia harus ganti rugi. Dokter. Siapa wali lu, Zichen? Bagaimana Zichen, dokter? Kondisi anak kurang baik. Diagnosis awal ragu. Diduga ada tumor otak. Apa maksudmu bicara ngawur? Zichen selalu sehat. Tumor mustahil. Pasti diagnosis kalian salah. Rumah sakit lokal ini buruk. Dokter tidak kompeten. Pak, mohon tenang. Kami pakai hasil CT dan data pemeriksaan lain. Jika tak percaya, bisa pindah rumah sakit. Sekarang hanya sampaikan fakta. Untung dari gambar saat ini, tumor belum menyebar, tapi harus segera operasi. Dokter. Jadi, operasi ini, berapa biaya operasi? Biaya operasi plus obat awal dan rehab setelahnya, minimal siapkan 1 juta. Sebaiknya cepat, penyakit ini jangan ditunda. Kalau tumor memburuk atau tekan saraf penting, tak bisa diselamatkan. 1 juta. Kita masih utang 10 juta ke Pak Fu. Dari mana dapat 1 juta ini? Dari mana aku cari 1 miliar? Luming, bukannya kamu bilang, kamu investasi banyak proyek di luar negeri, cepat ambil uangnya. Untuk selamatkan Zichen. Wei, tenang dulu.
Uangnya itu, semua sudah diinvestasikan. Itu proyek besar, tak bisa dicairkan cepat. Kenapa tak bisa cair? Ini buat obati anakmu. Proyek mana lebih penting dari nyawa Zichen? Benar, Lin Chen, aku tahu kamu masih peduli sama aku. Meski bicara tegas gitu, tubuhmu tetap jujur. Buktinya kamu diam-diam ikut ke sini. Aku tahu kamu nggak rela cerai sama aku. Lakukan semua ini, cuma biar aku lihat kamu lagi. Lin Chen, karena kamu masih ingat masa lalu. Gini aja, Zichen butuh 100 juta buat operasi. Tolong bayar uangnya. Aku bakal bantu ngomong baik ke Wei Wei. Aku akan bujuk dia, supaya dia mau nikah lagi sama kamu. Gimana? kapan aku bilang mau nikah lagi? Kamu masih nggak ngaku. Baru cerai sama Wei Wei. Langsung ke RS. Bukan mau rujuk sama Wei Wei. Datang buat berobat? Saya kesini karena kalian ribut di aula. Saya jadi nggak enak hati. Mau minta maaf ke bos Fu, makanya temani Bu Fu dan pengacara Fu ke RS buat cek kesehatan. Malah jadi nggak seru ketemu kalian berdua di sini. Lin Chen, jangan pura-pura. Sekarang Zichen kritis di dalam. Dia pingsan gara-gara kamu. Kamu wajib bayar biaya ini. Kalian ribut sendiri di pesta, bikin anak takut. Sekarang salahnya dilempar ke aku. Yu Wei Wei, kamu juga perlu cek otak. Lin Chen, kamu manusia. Zichen masih di sana. Hidup atau mati belum tahu. Hati kamu batu. 1. Lu Zichen bukan anakku, bukan urusanku. 2. Kita sudah cerai, kamu masih minta uang. Malu nggak? Lagi pula, Lu Ming kan ayah kandungnya. Bukan sombong jadi sommelier ratu. Elit internasional kaya kan? Kenapa? Uang buat anak pun nggak ada. Uangku di rekening luar negeri. Nggak bisa langsung transfer. Begitu ya, pas banget. Kebetulan aku punya teman bank internasional. Dia bisa bantu transfer dana darurat lintas negara. Mana kartu bankmu? Kasih aku bisa cek saldo. Coba kumpulkan 1 juta. Bro Ming, cepat keluarkan kartumu. Biar dia lihat, inilah kartu elit internasional. Benar, cepat keluarkan, biar diperiksa. Ini akun utama danaku. Harusnya ada. 80 juta. Halo, Pak Manajer Gu, saya Lin Chen. Tolong cek kartu bank saya. Akhir nomornya 666, pemilik Luming. Cek saldo di dalam. Baik, Tuan Lin, tunggu sebentar. Ditemukan kartu ini sisa 8. 8 rupiah. 8 rupiah. Ditemukan. Kartu ini sisa 8 rupiah. 8 rupiah. Bukan 80 juta, uangnya mana? Wei, tenang dulu. Pasti orang dia bermasalah. Ini kartu hitam internasional. Dia tak bisa transfer lintas negara. Jadi bilang kartu saya kosong. Lin Chen, kamu lagi yang buat ini. Mau lihat aku terpojok? Biar kamu senang. Sengaja pakai trik licik. Hina kami berdua. Wei, jangan peduli orang kayak gitu. Dia nggak mau kita bahagia. Dia sengaja cek akun dana aku. Pakai bohong buat jatuhin aku. Lin Chen, kamu nggak mau aku bahagia? Mau aku minta-minta sama kamu? Lin Chen, kamu harus bayar biaya operasi Zichen. Aneh banget, Yu Wei Wei, kamu. Kamu apa? Sekarang. Bukan saatnya ngambek. Anak itu milik aku dan Aming. Sekarang kami cuma teman. Dia juga anak angkatmu. Vivi benar, kita cuma teman sekarang. Jangan pelit saat begini. Iya, kok kamu sempit banget sih? Kamu usir 2 orang tua, diusir dari villa, sudahlah. Sekarang pakai cara ini, buat lawan Luming. Kok kamu tega banget sih? Sekarang juga, transfer 1 miliar ke akun medis Zichen. Zichen anak angkatmu. Kamu hutang ke mereka. Sudah cukup, tak ada waktu main drama. Drama keluarga bahagia selesai. Minggir. Lin Chen, saran saya, hentikan. Jangan kekanak-kanakan. Bayar uangnya sekarang. Kalau tidak, aku takkan maafkan kamu. Cepat transfer 5 juta ke akun Zichen dan rumah Linjiang nomor 1, juga semua harta kamu. Alihkan atas nama saya. Baru saya pikirkan. Saya pertimbangkan rujuk. Lin Chen, kamu harus puas. Wei Wei mau maafkan kamu. Itu hoki besar buat kamu. Lagi pula uang segini. Bagi kamu, anak kaya Lin. Cuma receh kan? Otak kalian ditendang keledai. Kalian hilang akal ya. Surat cerai tertulis jelas. Kamu Yu Wei Wei keluar tanpa harta. Masih mau 5 juta dari aku. Mau minta puluhan miliar aset lagi. Yu Wei Wei, jangan sok tahu. Sekarang kamu di mataku. Lebih hina dari pengemis jalanan. Setidaknya, pengemis di jalan. Tak minta-minta. Sambil hina pemberi. Siapa kamu bilang pengemis?
Sudah cukup. Aku ulangi terakhir kali. Penyakit Lu Zichen bukan urusanku. Kalian bisa lahirkan dia, harus bisa rawat dia, harus bisa obati dia. Lin Chen, jangan pergi. Pengecut ini. Kau pikir aku butuh uangmu? Aku tak bisa hidup lagi. Wei Wei, gimana ini? Pengkhianat, dia tinggalkan kita. Lu Zichen, dia... Wei Wei, cepat cari cara. Apa Lin Chen kira dia bisa cekik aku? Mimpi aja. Cuma jutaan. Telepon saja, selesai. Dia benar-benar pikir tanpa dia aku tak hidup. Wei Wei, ini... Aduh, jangan panik. Belum telepon Pak Wang. Halo Pak Wang. Ini aku, Wei Wei. Halo. Ada apa? Saya ada proyek baru. Lagi butuh uang. Mau pinjam di bank Anda. 20 miliar. Pinjaman? Buyu, sesuai aturan perlu jaminan dan verifikasi. Ada aset atas nama Anda? Anda tahu aset Lin Xiao semua atas nama dia? Aduh, Pak Wang, Anda tahu juga Lin Chen sering marah sama saya. Nanti dia baik lagi. Tolong setujui dulu. Nanti saya akan bicara baik tentang Anda ke Lin Chen. Saya nanti kembali, akan puji Anda ke Lin Chen. Begini saja, Buyu, bawa tim proyek Anda. Besok siang, kita bicara di Binjiang Pavilion. Oke, deal Pak Wang. Anda memang baik banget. Sudah saya bilang, Pak Wang dengar nama saya, langsung setuju. Lin Chen pikir tanpa dia saya tak bisa hidup. Wei Wei, kamu hebat. Mari kita persiapkan. Harus dapat pinjaman ini. Tuan Lin, semua sudah saya sampaikan sesuai permintaan Anda. Bagus. Besok lakukan sesuai aturan. Lagi, identitas dan kualifikasi rekannya. Tolong selidiki, saya tidak mau lembaga keuangan manapun di Bincheng tertipu oleh penipu jalanan karena rayuan manis mereka. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Lin. Saya paham. Saya segera tugaskan orang untuk selidiki. Tak akan biarkan orang seperti itu mencuri uang bank sedikit pun. Pak Wang, ini riwayat saya. Saya biasanya di Inggris, fokus di bisnis wine dan proyek investasi seni. Saya pulang, mau buka pasar lokal. Itu jual diam-diam tas Yu Wei Wei. CV ini habis 10.000. Pasti bisa tipu semua. Pak Lu, sertifikasi Asosiasi Sommelier Inggris. Saya belum pernah dengar, lembaga itu asing buat saya. Lalu perusahaan investasi yang Anda danai, sepertinya kurang terkenal di dunia. Pak Wang, Anda belum tahu ini. Lingkungan kami cukup privat. Semua di sini elit, tak pernah pamer keluar. Kekuatan bicara, tak perlu ketenaran. Betul Pak Wang. Kak Ming memang hebat, semua orang tahu itu. Kita langsung saja. Hari ini saya mau pakai nama Luming. Pinjam 20 miliar. Kalau dana cair, langsung saya kembalikan. Tambah 3% untuk Anda. Vivi, 20 juta terlalu kecil, tak cocok dengan statusku. Benar. Status Abang Ming, jumlah kecil begini, memang kurang. Pak Wang, bagaimana kalau begini? Kami pinjam 50 juta, pasti mudah untuk bank Anda. Tak sulit kan? Benar Pak Wang, jumlah segini di bank Anda, hanya receh saja. Ini juga demi kerja sama jangka panjang. Awal yang tulus. Saya juga kenal beberapa miliarder dolar di dunia internasional. Kalau Anda bantu kami, nanti akan saya kenalkan mereka ke Anda. Bagaimana? 50 juta. Pak Lu, berani banget minta segitu. Pak Wang, maksud Anda apa? 50 juta ini tak bisa dikasih kemudahan. Maksudnya, artinya, soal investasi seni, soal sommelier kerajaan. Menurut saya, kamu penipu, kamu suka pura-pura ya. Kamu penipu, suka pura-pura ya. Kamu, ngomong apa sih? Tak ada bukti, itu fitnah. Direktur Wang, jelaskan ke saya, kami datang baik-baik ajak kerja sama, bukan buat hina kami. Kamu tahu sudah lawan kami berdua, lawan Lin Chen.
Tahu akibatnya kan? Nona Yu, kayaknya kamu belum bangun. Tuan Muda Lin sudah minta kami, semua lembaga keuangan di Bincheng, masukkan kamu dan Pak Lu ke daftar hitam risiko tertinggi. Sekarang, seluruh Bincheng. Kalian nggak bisa dapat pinjaman. Mana mungkin? Lin Chen mau blokir kami. Kamu kira masih jadi? Istri Lin yang dihormati, kabar cerai kamu sama dia sekarang, seluruh Bincheng, semua kalangan atas sudah tahu, cuma kamu masih mimpi sendiri. Pak Wang, kata-kata Anda tegas sekali. Tak takut saya kembali ke keluarga Lin? Saya tutup jalan Anda? Nona Yu, menurut saya, kamu wanita paling bodoh, menolak jadi istri kaya, malah dekat badut ini, hubungan tak jelas. Luming, Master Lu. Ini bukti yang kamu mau. Ini bukti yang kamu mau. Tak ada catatan di UNIF. Hak Yao, katanya. Asosiasi sommelier kerajaan itu fiktif. Perusahaan investasimu juga. Semua terdaftar di luar negeri. Cuma perusahaan palsu. Bukti ini cukup? Broming, ini bohong kan? Oh, ngomong-ngomong, kamu bilang Lin fitnah kamu. Katanya saldo ATM-mu cuma 8 yuan. Cek baik-baik, Nona Yu. Ini kamu, elit luar negeri yang kamu banggakan. Ini wajahnya, katanya punya kartu bank 80 juta. Riwayat transaksi ini. Mana mungkin? 6 tahun di luar negeri cuma habis 8 juta. Lebih rendah dari pembantu keluarga Lin. Bro Aming, ini yang kamu bilang, hidup bangsawan? Sudah. Tak usah bahas pinjaman. Bank kami takkan beri uang ke penipu, dan orang yang diblokir industri tak akan pinjamkan sepeser pun. Teh ini, saya traktir kalian. Silakan minum. Bang Ming, apa yang terjadi? Wei, jangan tertipu penampilan. Kita investor besar, mana mungkin simpan puluhan juta tunai di rekening biasa. Investasi, maksudmu uangnya masih ada, cuma bukan di kartu. Tentu saja, uang itu sudah saya investasikan semua yang dulu saya bilang di kebun anggur top luar negeri. Wei, lihat jauh ke depan. Sekarang 80 juta, nanti proyek untung jadi 800 juta. Saat itu di Bincheng, siapa berani remehkan kita? Tapi biaya operasi Zichen sekarang, kita butuh uang sekarang. Wei, aku tahu kali ini, aku kurang pertimbangkan. Tak sangka dana macet muncul di saat genting ini. Kita cari cara lain. Halo, apa? Penyakit Zichen memburuk. Penyakit Zichen memburuk. Aming, kamu ke RS temani Zichen. Aku jual tas dan perhiasan dari Lin Chen. Aku jual barang itu. Aku minta tolong Lin Chen lagi. Dia lihat aku kasihan. Pasti dia luluh. Dia mau rujuk. Kasih aku uang. Wiwi, kamu tersakiti. Tenang saja, nanti saat aku sukses, aku pasti bahagiakan kamu. Aku bakal lebih baik dari Lin Chen. Kak Ming, aku percaya kamu. Aku percaya masa depanmu. Pasti lebih sukses dari Lin Chen. Hasil tes sudah keluar, kondisi kurang baik. Dokter, ada apa Zichen dia? Tumor mulai tumbuh, tekan saraf otak penting. Kalau tak operasi, risikonya besar. Biaya operasi 1 juta yang dulu, sekarang itu cuma dasar. Uang bukan masalah. Dokter, cepat bilang cara obatin. Pakai obat terbaik, pakai metode terbaik. Ada eksperimen di Swiss, baru dikembangin obat khusus. Obat ini bisa tahan gejala memburuk. Obat dari Swiss. Oke, berapapun biayanya, metode apapun, aku pasti bisa urus. Aku profesional internasional, punya koneksi kok. Mau dapat obat itu, perlu tambah 3 juta lagi. Waktu Zichen hampir habis. Harus cepat. Nona Yu, maaf lama. Bos Yang, sama-sama. Barangnya sudah di sini. Kamu, tolong cekkan barangnya. Ini banyak banget. Semua dari Luming. Dibawa dari luar negeri. Katanya semua mahal. Semoga cukup buat biaya Zichen.
Nona Yu, barang Anda ini memang beda. Jadi total nilainya berapa? Nona Yu, barang-barang ini semua di pasaran Super Acadabio. KW Bos Yang, jangan bercanda sama saya. Nona Yu, saya kerja 30 tahun, tak pernah salah. Barang-barang ini, meski di pasaran sangat langka. Tapi KW tetap KW. Tak ada harganya. Barang-barang ini. Dari Kak Ming buat saya. Katanya dia pakai banyak koneksi, baru bisa beli buatku. Katanya itu cinta unik buatku. Barang-barang ini milik Miss Yu asli. Kalau Miss Yu butuh uang cepat, kami Jubao Zai. Bisa kasih angka bulat buat Miss Yu. 350.000. Ini dari Lin Chen buatku. Oke, 350.000 saja. Miss Yu, hati-hati. Halo, Tuan Lin. Gimana? Barang yang dia bawa semua KW. Baru saja sesuai instruksi Anda. Kasih dia 350.000. Sekarang dia bawa uangnya. Mungkin buru-buru ke RS. Siap, saya akan kabari Pak Fu. Terima kasih. Baik. Yu Weiwei. Lu Ming cuma kasih barang palsu. Kamu pasti merasa konyol. Vivi gimana? Uangnya udah cukup? 350.000. Bayar dulu aja. 350.000. Kok cuma segini? Jangan tanya lagi. Semua gara-gara bayar dulu aja. Uang segini, bisa buat apa? Barang dari Lin Chen cuma segini nilainya. Buat biaya rumah sakit aja kurang. Jangan-jangan kamu simpan sebagian buat cadangan. Kalau tahu gini, mendingan... Diam. Semua gara-gara kamu. Kalau enggak, mana mungkin aku enggak bisa bayar jutaan. Sekarang ada uang aja udah syukur. Kalau kamu bisa, coba minta uang sendiri. Season 3, Lu Zichen, bayar dulu 350.000. Sisanya nanti. Kalian kan kaya. Kenapa nggak bayar utang Pak Fu dulu? Siapa kamu? Perampokan. Kalian kan punya uang. Kenapa nggak bayar utang Pak Fu dulu? Tahu siapa kami? Balikin kartu kami. Aku orangnya Pak Fu. Pak Fu bilang. Utang harus dibayar. Itu wajar. Fu Qiancheng itu manusia. Ini uang buat nyelamatin anakku. Kalian ambil uangnya. Anakku gimana? Sama aja ngebunuh. Zichen masih di ICU. Kalau Zichen kenapa-kenapa, aku bakal bongkar grup Fu. Ancaman buat Tuan Fu. Kalian nggak layak. Gara-gara kalian, sekarang anak Tuan Fu masih marah. Masih di rumah sakit. Kalian nggak pantas minta uang. Tuan Fu juga bilang, sisa uang. Cuma 3 hari buat kalian. Lu Ming. Jujur sama aku, hari ini aku ke Pegadaian. Bosnya bilang, perhiasan yang kamu kasih, semuanya palsu. Apa? Nggak mungkin. Kenapa dia bilang gitu? Katanya kamu beli barang ini di luar negeri, lewat kenalan buat aku. Sebenarnya gimana? Palsu. Dia ngarang. Wei, jangan percaya omongan bos itu. Percaya sama aku. Aduh. Penilai di Bincang itu sedikit. Mana mungkin pernah lihat barang mewah kelas atas begini. Dengar ya, dia lihat kita susah, mau tekan harga. Barang ratusan juta kita, mau dibeli cuma puluhan juta. Jangan percaya omongannya. Iya, Lu Ming sudah berpengalaman. Mungkin dia benar, orang Bincang kampungan, mana ngerti. Barang top asli. Pikir deh, kalau palsu, berani aku suruh kamu jual. Sekarang Fu Qiancheng dan Lin Chen lagi kerja sama lawan kita. Mereka mau lihat kita ribut. Mereka mau lihat kita gagal. Wei, jangan pikirin hal aneh. Yang penting, selamatkan Zichen. Iya, benar kata kamu. Selamatkan Zichen dulu, pasti Lin Chen dan Fu Qiancheng, mereka yang bikin masalah. Mereka iri sama kita. Wei, jadi kita harus cari cara cepat. Dapatkan uang. Selamatkan Zichen. Ortu Zichen, kondisi pasien memburuk. Nggak mungkin, kan ada obat khusus sekarang. Kenapa ini? Vivi, gimana nih? Tolonglah, harus selamatkan Zichen. Kamu ibunya asli. Kami ayah anak di sini. Cuma bisa andalkan kamu, jangan cuekin kami. Tenang aja, aku udah ada cara. Vivi, tahu kamu pasti bisa. Lin Chen, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tak seharusnya gelap mata. Tak seharusnya percaya omongan jahat. Aku brengsek. Aku bukan manusia. Tolong aku. Demi hubungan kita bertahun-tahun. Demi anak kita.
Demi 6 tahun bersama, tolong temui aku. Boleh? Zichen hampir kritis. Dia butuh ayahnya. Nona Yu, anak yang Anda maksud, itu anak Anda dan Tuan Lin. Kenapa dia di RS? Bagaimana kondisinya sekarang? Ya. Tumor otaknya makin parah, hampir meninggal. Dia di ICU RS. Butuh uang buat selamat. Dia ayahnya anak. Tak bisa tak jumpa terakhir. Saya tahu, saya buat kesalahan besar. Tapi dia ayahnya anak. Tak boleh biarkan anak mati, asal dia mau selamatkan Zichen. Saya rela lakukan apa saja. Nona Yu, maksud Anda, Pak Lin bukan cuma tak mau bayar, bahkan tak mau jenguk. Dia bekukan semua kartu saya. Juga suruh orang tagih utang. Kami benar-benar terpojok. Saya telepon dia nggak angkat. Saya datang ke rumah, dia kunci saya di luar. Keterlaluan banget, harimau aja nggak makan anak. Lin bener-bener nggak punya hati. Masa gara-gara urusan 2 orang anak jadi korban? Katanya keluarga kaya nggak punya hati. Kelihatannya memang benar. Pak Lin, apa benar yang tadi Miss Yu bilang? Anda benar-benar biarin anak kandung mati tanpa nolong? Anda benar-benar biarin anak kandung mati tanpa nolong? Yu Weiwei. Sudah puas pura-pura? Pak Lin, jawab langsung. Lakukan hal seperti ini. Benar-benar tak merasa bersalah, Anda masih layak. Pimpin bisnis Bincheng menuju masa depan. Rekan pengacara tenang. Saya pengacara Dinsheng Fuyuyan, juga penasihat hukum Pak Lin Chen. Perkataan dan tindakan Bu Yu hari ini, semuanya tidak benar. Saya wakili klien saya. Berikan 3 klarifikasi. Media, tolong laporkan jujur. Lihat, tim pengacara selalu ikut dia. Saya benar-benar tak sanggup. Saya wanita lemah. Mana bisa lawan? Mereka kaya, punya koneksi. Bu Yu Weiwei, pura-pura sehebat apapun, tetap tak berdaya di hukum. Pertama soal harta. Ini surat cerai Bu Yu Weiwei dengan Pak Lin Chen. Sah secara hukum. Bu Yu Weiwei keluar tanpa harta. Tertulis jelas. Jadi Pak Lin Chen tak bekukan hartanya. Cuma ambil miliknya. Kedua, poin terpenting. Ini hasil tes DNA. Anak itu bukan milik Pak Lin. Itu anak kekasih Nona Yu Luming. Jadi Pak Lin tak wajib bayar biaya medis anak orang. Tak ada biaya medis apapun. Apa? Anak itu bukan anak Pak Lin. Jadi tadi dia, menangis itu cuma acting. Yu Weiwei, aku benar-benar tak tahu. Kamu kok tega ribut di depan rumahku. Tes DNA Lu Zichen, aku suruh Pak Chiao siapkan saat antar obat. Sudah siap dari dulu, semua yang terjadi sekarang. Ini yang kamu mau. Orang kaya kayak Pak Lin, masih bisa difitnah. Yu Weiwei benar-benar ngawur. Kali ini, dia tak punya tempat di Bincheng. Dia tak ada tempat lain. Ketiga, tentang reputasi. Tindakan Nona Yu hari ini, termasuk fitnah jahat. Kami akan tuntut hukum. Kami tuntut tanggung jawab hukum. Semua hak kami. Cukup. Rekan media silakan pulang. Jangan ganggu lagi. Jangan ganggu hidup Pak Lin. Nona Yu, ada yang mau disampaikan? Kenapa bohong? Weiwei. Kalian keterlaluan. Kalian sudah tekan Weiwei segitu parah. Mau habisin semuanya? Anda ayah kandung anak itu. Pak Luming, apa pendapat Anda soal hari ini? Ada pendapat? Apa pendapat saya? Saya cuma lihat orang kaya, bully ibu dan anak tak berdaya. Lin Chen, masih laki-laki nggak? Minggir sekarang, dia itu, brengsek, penipu kamu. Saya kejar dari luar negeri, akhirnya ketemu kamu. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Lepas. Kalau bukan Pak Lu, kasih info tentang kamu. Kami nggak tahu kamu di Bincheng. Balikin uang saya. Ngapain kamu? Lepasin. Kenapa main pukul aja? Tanpa alasan, dasar bajingan. Saat di Inggris, ngaku sommelier resmi kerajaan, katanya mau bantu kita, investasi wine tahun langka. Akhirnya, uang gabungan restoran kita, ratusan juta pound, dia bawa kabur semua. Banyak restoran tutup, gara-gara ini. Ratusan juta pound. Cuma kamu. Menurutku kamu, aktor suruhan Lin Chen, dibayar buat acting. Mirip banget. Teman media, sudah lihat kan? Inilah sifat Lin Chen.
Balas dendam saja. Dia cari orang nggak jelas. Dia sengaja fitnah Luming di sini. Orang kayak dia memang rendah banget. Yu Weiwei, sebaiknya kamu lihat. Ini Red Notice Interpol, diterbitkan Interpol, dan kasus penipuan finansial di Eropa. Rekam jejak penipuan dia. Foto di atas, itu orangnya sama Luming, bukan elit lulusan luar. Tapi, nipu di luar gagal. Kabur ke sini jadi buronan. Fotonya hasil edit. Foto itu memang diedit. Editan. Berani nggak suruh dia tunjukin paspor? Paspornya juga palsu. Yu Weiwei, jangan ragu. Ini, semua lewat jalur resmi. Dokumen ini, semua sah secara hukum. Kamu penipu. Kamu penipu terkutuk. Kenapa kau bohongi aku? Kamu gila, ngapain? Ngapain aku? Kamu hancurkan aku. Kamu hancurkan hidupku. Balikin hidupku. Dulu aku istri grup Lin. Balikin uangku. Yu Weiwei, aku hancurkan kamu. Berani banget ngomong gitu. Kamu bukan manusia. Yu Weiwei, salahkan. Salahkan diri sendiri terlalu bodoh. Cuma 2 kata manis. Langsung percaya mati-matian sama aku. Aku tinggalkan kamu ke luar negeri karena aku bosan main sama kamu. Siapa sangka kamu bodoh banget, bisa nikah sama putra grup Lin. Tahu kenapa aku ngejar kamu kayak anjing? Karena kamu mudah ditipu. Dasar bajingan. Hahaha. Aku bajingan. Kamu gimana? Kamu pikir kamu baik? Keluarga Lin perlakukan kamu kayak putri. Kamu gimana? Pakai uang Lin Chen buat biayai aku. Naik mobil mewahnya, tinggal di rumah mewahnya, tidur di ranjangku. Kenapa nggak bilang aku bajingan waktu itu? Kamu fitnah dia. Fitnahnya besar banget. Kamu pikir kamu suci. Yu Weiwei, kamu sama hina kayak aku. Sama-sama rendah. Diam. Aku tetap bicara. Sama aja kayak aku. Cocok bareng. Aku mau bunuh kamu. Kak Lin Chen. Oh tidak. Bos Lin, Tuan Muda Lin. Semua ini, dia yang atur. Dia lawan aku. Yu Weiwei. Dia goda aku duluan. Katanya ada grup Lin backup, semua bisa beres. Dia bilang, dia istrinya grup Lin. Apapun yang aku mau, grup Lin bisa kasih aku. Percayalah sama aku, semua ini, dia yang atur. Aktingmu. Sudah selesai. Bikin jijik. Kak Lin Chen, tolong percaya aku. Dia otak utama kasus ini. Tolong tarik aku lagi. Aku siap kerja keras buatmu. Aku rela. Ayo pergi. Jangan biarkan mereka bawa sial ke kita. Poslin. Poslin. Kamu hancurkan aku. Kamu hancurkan segalanya. Kalau kamu nggak sekejam itu. Kalau kamu nggak tega. Mana mungkin aku jatuh sejauh ini. Dulu. Di Binceng, paling populer, Bulin. Harusnya aku tinggal di villa. Minum teh sore tiap hari. Bahas soal baju. Bukan seperti sekarang, tidur di jalan. Aku susah. Kamu juga jangan senang. Hei, Pak Fu. Tuan Lin, ada hal mau diingatkan. Silakan. Orangku, hari ini di pasar gelap barat kota, lihat Yu Weiwei, diam-diam beli barang. Ada juga yang bilang, dekat warnet desa kota. Lihat jejak Luming. Oh. Aduh, mereka kayak orang gila. Ada apa? Semua bisa mereka lakukan. Aku takut mereka bahaya buatmu. Kamu nih, jaga diri baik-baik. Kalau perlu, aku bisa kirim orang bantu. Makasih atas peringatannya. Tapi, nggak usah. Oh, yakin bisa atasi? Aku malah mau lihat. 2 anjing galak kalau kumpul. Mereka gigit orang lain dulu. Atau langsung gigit satu sama lain. Pas banget. Manfaatkan kesempatan ini.
biar mereka saling hancur. Jadi, kita nggak perlu repot. Kelihatannya, kamu sudah punya rencana. Bisa, saya pamit dulu. Kalau butuh apa saja, telepon saya kapan saja. Lin Chen, kunci villa masih di tempat lama. Hari ini, kamu harus bayar atas sikap dinginmu. Kamu akan terima akibatnya. Aku mau kamu seperti aku. Tak lihat masa depan. Yu Weiwei, kenapa kamu di sini? Aku tak bisa lihat apa-apa, mataku. Sakit banget. Aku benar-benar tak bisa lihat. Cepat antar aku ke RS. Mataku hampir buta. Antar ke Ares. Kenapa aku harus tolong kamu? Tunggu mati saja di situ. Tolong. Cepat bawa aku pergi. Lin Chen, pasti akan kasih aku kamar sendiri. Lebih bagus. Biar kamu tetap di sini, dia bakal ajar kamu. Mungkin dia lepas aku. Dasar binatang, aku udah keluarin banyak uang buat kamu. Kamu masih manusia? Itu bukan uangmu. Itu uang Lin Chen. Lagi pula, aku tinggalin kamu buat bayar utang. Pas banget. Jaga diri sendiri. Lari. Mau lari kemana? Chen, wanita kejam ini mau butakan kamu. Kebetulan aja, hitung bantu kamu. Tolong lepasin aku. Yu Weiwei, ini pria yang kamu pilih tanpa pikir panjang. Hanya satu hal, kamu nyesel? Menyesal sekarang percuma. Semuanya sudah kacau. Sudah sampai tahap ini. Saya terima nasib. Oke. Kalian masuk, pikirkan kesalahan, Luming, jangan coba kabur. Sekitar sini. Semua orangku. Saya juga terima nasib. Villa besar saya. Kalung berlian saya. Kalau saja dulu kamu bayar operasi Zichen diam-diam, sayangnya, terlalu lama tertunda, ditambah anak kondisinya sangat buruk. Meski operasi berhasil, tetap ada komplikasi parah. Chen, itu hukuman pantas buat mereka. Saya tahu. Tapi, semua sudah berlalu. Sudah selesai. Ayo pulang. Aku belum tahu. Gimana jelasin ke ayahmu tentang hubungan kita? Yuyan, kamu bilang, ayahmu bakal setuju sama kita? Itu sih, tergantung kemampuanmu. Ayahku selama ini, belum ada menantu yang cocok. Apalagi, kamu pernah menikah lagi. Kenapa dengan nikah lagi? Situasiku nikah lagi. Bisa sayang menantu. Ayah, Lin Xiao, Yuyan, kalian datang. Walet, Lin Xiao sibuk kerja. Nanti, jangan ganggu. Hal kecil tak penting. Jangan ganggu dia. Oh iya, tadi kalian bilang, siapa paling sayang istri? Apa itu puji aku? Aku dipuji ya. ayah jangan sombong. Lin Xiao yang bilang, dia nikah kedua, paling sayang istri.
Benar. Lin Xiao sama Yu Weiwei sudah sangat baik. Nanti, belum tahu. Siapa gadis, bisa dipilih Lin Xiao. Pak Fu, kebetulan sekali. Putri kesayangan Anda, dia pasti beruntung. Lin Xiao, kamu nggak sopan ya. Mau ambil bagian saya, sampai ke saya juga. Pak Fu, jangan pura-pura ya. Cuma punya satu putri. Dia sering ke tempat saya. Pasti tahu kan? Yuyan, kamu sama dia sekarang. Harus hati-hati nanti, tanda tangan kontrak. Harus waspada. Tenang saja, putri Anda pengacara. Dia nggak rugi soal ini. Hahaha, sip.